Kan, tetapi ini kesalahan besar dalam penerapan dan penegakan hukum. Memahami hukum, tadi dia mengklaim bahwa asli atau tidak itu suruh Pak Jokowi yang membuktikan. Ini kan pelanggaran prinsip-prinsip hukum sebenarnya ini. Actori incumbit probatio, ya. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kita berbicara moral, kan prinsip hukumnya tidak bisa dilanggar. Kita tuduh orang melakukan kejahatan, buktikan dong. Kalau enggak itu jadi fitnah. Enggak, bro, nah, gini. apa yang dilakukan? Sebentar, saya masih berbicara. Ya, apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan ini sebenarnya, saya heran ya, orang yang dianggap ya tadi seperti tokoh dan segala macam itu, tetapi menebarkan tuduhan, belakangan baru cari bukti. Yang dilakukan dia kan mencari bukti tuh. Ini kan mungkin pengembangan bukti saja. Tuduh dulu, baru cari bukti. Oke. Nah, hal lain adalah katanya melakukan penelitian. Cara melakukan penelitian itu dengan memaksa orang untuk mengatakan sesuai dengan keinginannya. Peneliti seperti begitu? Tidak. Enggak, gini. Orang yang mau diwawancara juga mengatakan, bro, saya mau tidak ada luruskan dulu keinginan ya untuk mau menerima ini. Bro, tidak mau menerima Rismond, tidak ada kesediaan untuk mau diwawancara. Oke. Jadi kita harus apa yang mau pahami. dicari di sana? Masa meneliti Enggak, kita harus orang pahami yang loh. diwawancara? Saya kira kita paham semua tentang penelitian. Saya juga perdalam sudah kasus ini. Saya kira Gini kira apa yang dilakukan oleh Rismond itu sangat tidak beretika, sangat tidak sopan. Ya, Mas Roy, Indonesia ini punya banyak pejabat, Mas. Ada Yusuf Kala, ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Ma'ruf Amin. Kenapa nggak diteliti? Kenapa kok Jokowi yang Gini, SBY, ya sudah jelas lah. Kita tahu doktornya dari IPB, clear ketika... Pernah lihat ijazahnya? Pernah. Asli? Iya, karena pada saat pengukuhan... Oh, dulu separtai sih ya? Nah, iya. Kalau itu saya jawab dengan langsung. Baik. Oke. Kalau itu. Clear? SBY clear? Ya. JK misalnya? JK saya sih tidak, ya saya belum pernah lihat kalau Pak JK. Tapi kenapa tidak pernah mempersoalkan? Ya, JK? karena juga apa yang dipersoalkan, beliau juga tidak terlalu lagi lah sekarang. Ma'ruf Amin? Ya Ma'ruf Amin profesor kan gitu. Jadi ya sudahlah, Profesor Ma'ruf Amin ngapain dipersoalkan? Bukan apa Jokowi yang dipersoalkan? Nah, karena memang kemudian muncul keanehan-keanehan atau muncul anomali. Saudara Joko Widodo itu kalau filosofinya seperti seekor ayam yang disembelih. Selamat malam, berjumpa lagi bersama Wak Udin. Kali ini Wak Udin sedang menggibah dia. Ya, menurut Wak Udin, saudara Joko Widodo itu kalau filosofinya ya seperti seekor ayam yang disembelih, yang sedang menuju ajalnya. Sehingga dia kebingungan mencari langkah apa untuk mempertahankan nyawanya yang sebenarnya ajalnya juga sudah hampir sampai. Wih, kalah Tuhan ya Wak Udin. Wak Udin ini gak kebalik Wak Udin. Ini Wak Udin cocoknya ya untuk si Tipa, Panci, ya, Rismond, Egy, siapa lagi tuh yang ketabrak motor? Ah itu, Kurnia. Untuk kalian semua nih cocoknya Wak Udin. Pak Jokowi itu gak ada kebingungan mencari langkah, gak ada. Relax aja di rumah. Yang kebingungan mencari langkah kan kalian Wak Udin. Kesana kemari minta tolong ke Komnas HAM, kena tolak. Minta tolong ke PBB Setipa, sampai pakai bahasa Inggris dia. Ya, jadi salah kan Wak Udin. Filosofi kau salah. Filosofi itu kan yang cocoknya untuk kalian ini. Kalian ini ibaratnya ulat nangka kejemur. Tahu kau Wak Udin, ulat nangka kejemur? Menggelupur Wak Udin. Karena apa? Karena bentar lagi dia tersangka. Wak Udin, aku tahu Wak Udin, kau tuh kan benci kali sama Pak Jokowi. Karena apa? Ya karena HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Jadi ya kan kebencian kau tuh mendarah daging lah sama Pak Jokowi. Coba Wak Udin ya sekali-sekali ya kan Wak Udin. Kau itu ya kan kusarankan, cobalah kau buka mata hati kau sikit aja. Gak usah banyak, sikit aja. Ya, kau buka mata kau itu apa yang sudah dibangun Pak Jokowi di negara Republik Indonesia ini. Kalau nggak biar ku kasih tahu lah ya Wak Udin. Nanti mana tahu ya kan buat pembenci Pak Jokowi ini ya kan dengan ku kasih tahu apa saja yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat menjadi presiden ya kan. Terbuka hati kalian tuh sikit. Ya, namanya juga
Mungkin ada yang nggak tahu, ya kan? Pak Udin, Pak Jokowi itu Pak Udin, ya, semenjak dia menjadi presiden, mafia petrol Pak Udin dibubarkan Pak Jokowi. Nggak ada yang presiden yang berani sebelumnya membubarkan mafia petrol. Itu makanya ngamuk Pak Udin, ya, orang-orang yang punya duit itu. Bohir-bohir tuh Pak Udin, ngamuk orang tuh gara-gara dibubarkan Pak Jokowi, ya kan, mafia petrol. Makanya banyak yang membenci Pak Jokowi. Diutuslah kalian pion-pion, ya kan, untuk mengacau Bapak Joko Widodo, untuk menjelekkan namanya. Itu dia. Kalau nggak dari mana? Kalau nggak ada bohirnya, kalian tiap hari bisa demo. Tiap hari kalian bisa jalan sana jalan sini hanya untuk, ya, membuat konten menghina Pak Jokowi. Betul nggak Pak Udin? Terus Pak Udin, ya, Pak Udin tahu nggak? Lapindo, lumpur Lapindo. Kan nggak selesai Pak Udin. Diselesaikan sama Pak Jokowi, diganti rugi sama dia, selesai. Udah gitu Pak Udin, kabut asap yang biasa dulu kita dengar, ya kan, kabut asap itu sampai ke Singapura Pak Udin, kabut tuh. Sekarang udah nggak ada lagi kita dengar. Terus Pak Udin, ya kan, dana desa dikasih Pak Jokowi, KIS, ya, untuk rakyat Pak Udin. Udah gitu Pak Udin, saudara-saudara kita yang desa terpencil Pak Udin, yang selama ini, ya, tak pernah orang tuh menikmati aliran listrik Pak Udin. Cuman di zaman Pak Jokowi lah presidennya orang tuh menerima aliran listrik. Habis itu Pak Udin, jalan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke dibangun Pak Jokowi, merata Pak Udin. Tuh saudara kita yang di Papua itu Pak Udin, selama ini tidak menikmati jalan. BBM pun mereka kan, harga BBM sebelum Pak Jokowi apa nggak tinggi? Begitu di zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo diratakan harga BBM rata seluruh Indonesia. Terus Pak Udin, irigasi, bendungan, ya kan, dibangun Pak Jokowi. Jembatan gantung Pak Udin, udah berapa banyak itu. Bandara Pak Udin, pelabuhan Tanjung Priok sekarang udah bisa transit kapal besar. Ya kan? Pokoknya banyak kali lah Pak Udin, ya, pengambilan kontrol ruang udara, ya, di Kepulauan Riau ini Pak Udin dan Natuna. Diambil Pak Jokowi dari Singapura. Blok Mahakam Pak Udin, ya, Blok Rokan yang selama ini dikuasai oleh asing dikembalikan Bapak Joko Widodo ke Pertamina. Freeport Pak Udin selama ini dikuasai asing, berapa lama itu Pak Udin? Diambil alih Pak Jokowi Pak Udin, jadi 51%. Nggak mantap kau pikir Pak Jokowi itu? Ya kan? Ikan pun udah berlimpah Pak Udin semenjak Pak Joko Widodo presidennya, ya kan, dan memilih Bu Susi menterinya. Siapa pencuri-pencuri kapal-kapal ikan itu akan ditenggelamkan sama Ibu Susi. Keren gak itu Bu Susi? Terus Pak Udin, Pulau Natuna Pak Udin direbut Pak Jokowi kembali dari tangan Cina. Ya, kebijakan teks amnesti sampai negara Singapura segan sama Indonesia ini Pak Udin. Itu dia. Ini sebenarnya kan barisan sakit hati Pak Udin. Yang cuannya udah gak ada lagi semenjak, ya kan, Pak Jokowi presidennya. Ditumpas Pak Jokowi semua, mafia-mafia tuh Pak Udin. Habis itu Pak Udin, Pak Jokowi ini Pak Udin, ya, terpilih sebagai presidensi, ya, G20. Bukan senang Pak Udin mau dapat, ya, presidensi G20. Pak Jokowi bisa dia. Karena apa? Karena dunia all over the world, ya, sangat menghargai Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sampai dinobatkan, ya kan, presiden terpopuler nomor 1 Pak Udin. Nomor 2 Vladimir Putin, nomor 3 presiden Cina. Gak bangga gitu tuh? Harus bangga Pak Udin. Ini Pak Udin ngasih kebencian aja gara-gara HTI dibubarkan. Sebenarnya kalau Pak Udin benci kali sama Pak Jokowi, ya kan, pindah aja Pak Udin ke Yaman. Banyak lagi Pak Udin prestasi, ya, yang dibuat Pak Jokowi, ya kan, untuk memakmurkan, memajukan negara Republik Indonesia ini. Kalau ku ceritakan sama kau Pak Udin 6 hari 6 malam nggak selesai aku bercakap. Buat rakyat Indonesia, ya, Bapak Joko Widodo ini sudah banyak membangun negara Republik Indonesia ini. Ya kan, cuman kadang-kadang bagi kita pembenci, ya kan, tak pernah menghargai apa yang sudah dibangun Bapak Joko Widodo. Sebenarnya, ya,
harusnya adalah rasa terima kasih kita kepada Bapak Joko Widodo yang sudah bekerja keras, kerja nyata membangun negara Republik Indonesia ini.